Salam sejahtera dan dalam perlindungan Tuhan jemaat sekalian. Bagaimana kondisi jemaat masing-masing yang ada di rumah? Apapun keberadaan diri kita dan keluarga kita, namun hari ini mari kita bersyukur karena Kristus sumber keselamatan dan kekuatan memampukan kita datang beribadah kepadanya dalam minggu yang pertama di bulan Oktober ini. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari datanglah di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan dengarlah panggilan ibadah kita. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ibadah hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Dengan penuh syukur, karena kasih setia Allah yang memelihara kita sampai hari ini dan rasa kagum karena kekudusannya yang mengangkat kita menjadi anak-anak ketebusannya. Mari nyanyikan pujian, berilah hormat padanya. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa, di dalam kesetiaan kemurahan-Mu, kami anak-anak-Mu bersyukur. Engkau pelihara, Engkau boleh lindungi kami, Engkau boleh sertai di dalam hidup tiap-tiap hari dan tiap minggu yang sudah kami lewati, sampai memasuki bulan Oktober ini. Sungguh bukan karena hebat dan kuat kami, tapi sungguh hanya oleh karena belas kasihan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kami sadar kami rentan terhadap semua kondisi di sekeliling kami, karena kami adalah orang-orang yang lemah dan yang berdosa. Tapi Engkau menopang kami, memberi kepada kami kekuatan, perlindungan dan juga kesehatan. Terlebih saat pagi hari ini kami bisa datang kembali sekali lagi di hadapan-Mu bersama keluarga kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang seringkali gagal untuk setia, yang sering gagal untuk mengerti kehendak-Mu, dan kami cenderung hidup menurut kemauan kehendak kami sendiri. Ampuni Tuhan, kuduskan hidup kami, dan kami mengundang sungguh-sungguh Engkau hadir dan memberkati ibadah kami pada saat pagi hari ini. Terpuji Engkau akan menjadi pusat penyembahan, pujian dan pengagungan kami. Dan kami siap diberkati lewat firman yang menggembalakan kami. Terpujilah bagi nama-Mu, demi Kristus Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya.
Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan pencipta dan penebus kita yang setia pada perjanjiannya. Ia menyertai dan memelihara kita dan keluarga kita sampai hari ini. Nyatakan syukur kita dengan nyanyikan pujian, besar setiamu dan makin dekat Tuhan. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku.
Allah hadir di tengah pujian kita. Inilah keyakinan kita saat kita beribadah dan sungguh menyembah Dia. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari jemaat dengan sukacita nyanyikan pujian Allah di sini dan dari terbit matahari. Seperti udara segar yang kuhirup, dan seperti mereka setiap hari. Ngerenung aku di Allah yang hidup. Allah di sini seperti udara segar yang kuhirup, seperti hujan yang berendam setiap hari. Dengarkan doaku, Dia Allah yang hidup. Dari terbit matahari sampai padam masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Jemaat sekalian, dalam berbagai pergumulan, kesulitan, dan tantangan yang kita bersama-sama hadapi di masa pandemi ini, kadang jiwa kita berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mari kiranya firman Allah yang kita dengar hari ini menguatkan kepercayaan kita dan memimpin langkah hidup dalam kehendak firman-Nya. Nyanyikan pujian Hatiku percaya.
Jemaat, mari kita berdoa bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami menundukkan hati kami. Engkau tahu hamba-Mu yang lemah, yang terbatas dan gentar di hadapan-Mu. Engkau juga melihat keberadaan setiap umat-Mu yang sungguh merindukan kebenaran Tuhan. Kami sungguh mohon Tuhan, sungguh-sungguh berbicara kuat melalui kebenaran firman yang hidup dan berkuasa. Kebenaran firman yang tidak pernah berubah, yang menjadi kekuatan, yang menjadi jawaban bagaimana kami berjuang menjalani kehidupan ketaatan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai milik kepunyaan-Mu yang Kau gembalakan. Berfirmanlah Tuhan bagi hamba-Mu dan jemaat-Mu. Kami siap dan Engkau beri kesanggupan Roh-Mu untuk mengerti dan menghidupinya. Dan firman-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur waktu terus berlalu dan kita dipimpin Tuhan bersama dengan keluarga kita memasuki bulan Oktober di minggu yang pertama. Saudara, tema perenungan kita pada saat pagi hari ini adalah bangkit, kuatkan kepercayaanmu. Saudara, saya mengajak kepada setiap jemaat untuk membaca Alkitab kita masing-masing. Mari kita berfokus untuk menyediakan hati kita, membaca, kita merenungkan, kita diberi pengertian, dan menghidupi kebenaran ini bersama-sama. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat yang ke-6 baca bersama-sama, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, lalu memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita sungguh rindu melihat kebenaran ini dan menjadi kebenaran yang boleh memberkati setiap pertumbuhan iman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada situasi apa hidup saya dan saudara saat ini di masa pandemi sampai pada bulan Oktober ini? Kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Saudara, adakah keadaan yang membuat kita terjepit? Kita merasa sesak dalam situasi yang sulit. Mungkin saudara di rumah kehilangan kesehatan ketika kekuatan kesehatan kita bermasalah karena situasi pandemi. Ekonomi pekerjaan kita, omset yang turun drastis. Mungkin juga rencana dan peluang kerja kita tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan saya mendengar ada beberapa jemaat yang gaji saya dipotong. Ada pengaruh kebutuhan keluarga kita. Relasi kita mungkin di tengah keluarga dalam keadaan buruk. Ketika kehilangan anggota keluarga yang kita kasihi dan yang tak terduga. Saudara, jemaat di tempat kita beribadah di Ellen Puri ini dalam waktu 2 minggu ada kehilangan anggota orang sekaligus karena kondisi pandemi ini. Saudara, atau mungkin saudara sepertinya tidak mengalami apa-apa dan saudara berkata, fase hidup saya stuck.
Saya nggak tahu apa yang saya akan lakukan. Saya mau ngapain, berbuat apa. Saudara, bagaimana kita meresponi masalah dan sikap kita? Tentunya banyak orang bersikap dengan keadaan yang berbeda. Ada yang larut dalam kesedihan, kekecewaan, kemarahan. Namun mungkin ada yang masa bodoh, tak peduli. Saudara, hidup ada orang mengatakan mengalir begitu saja. Tapi persoalannya nggak jelas arahnya kemana. Saudara, firman Tuhan hari ini ingin menolong saudara dan saya. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan. Apa yang harusnya saya dan saudara lakukan. Dan layak untuk diperjuangkan dalam masa yang menyesakkan, dalam masa yang terjepit, di dalam masa yang sulit ini. Saudara, yang pertama kita harus pahami dalam hidup kita bahwa ada intervensi, ada campur tangan Tuhan yang tak terlihat di dalam masa sulit di dalam hidup kita yang diizinkan Tuhan. Saudara, ketika kita belajar dari kehidupan perjalanan Daud, di sini ada intervensi Tuhan yang menyertainya. Dan Daud mungkin tidak bisa memahami setiap peristiwa itu pada saat itu. Saudara, kalau kita lihat ketika dia telah terlepas dari ancaman maut beberapa kali atas pengejaran Saul dan pasukannya yang sangat berambisi untuk membunuh Daud. Dan kemudian saat itu dia berpikir, saya akan ambil keputusan. Dan Daud lebih baik meninggalkan wilayah Israel. Dan dia menuju ke negeri musuh. Saudara, ini sesuatu yang sepertinya justru saudara terlepas dari mulut singa masuk kepada mulut buaya ataupun sebaliknya. Saudara, karena di tempat musuh itu sangat berbahaya. Bagaimana kemenangan-kemenangan yang diberikan Tuhan melalui kepemimpinan Daud pada saat itu mengalahkan Filistin. Dan sekarang dia pergi ke Filistin, ke wilayah Filistin. Sehingga kalau kita melihat hampir 2 tahun di dalam perjalanan pelariannya, di dalam sepertinya kondisi masa depannya tidak menentu di negeri asing, dia sempat pura-pura gila. Sehingga kemudian betapa dia dihina di salah satu negeri wilayah Filistin itu. Dan diusir untuk pergi. Tujuannya apa? Karena gentarnya, karena takutnya. Kenapa saudara? Karena dia sadar kekuatannya pada saat ini terbatas. Pasukannya terbatas. Dan dia masuk kepada tempat lawan musuh yang begitu sangat kuat. Saudara, kemudian dia datang ke Siklag, wilayah Filistin. Dan di sana dia sungguh diberi anugerah Tuhan. Ada kebaikan yang sungguh dialami oleh Daud melalui Raja Akis pada saat itu. Dia diterima dan dia boleh tinggal bersama keluarganya dan pasukan pengikutnya sekitar 600 orang. Saudara, Tuhan mengizinkan dia dalam masa pengungsian 2 tahun itu. Tuhan menyertai, Tuhan campur tangan. Tapi saudara, peristiwa terjadi. Saat itu Akis, raja daripada salah satu raja Filistin, mengajak Daud bergabung untuk bersama-sama raja-raja di Filistin bergabung menjadi satu dan hendak maju menghadap peperangan Israel. Saudara, betapa sulit bagi Daud. Dia ketika menolak, itu merupakan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena dia berada di tempat musuh dan dia pada saat itu sementara diberi kepercayaan untuk Akis, dipercaya Akis. Sungguh saudara, tetapi ketika dia harus maju berperang, berarti dia akan berhadapan dengan saudara-saudaranya, akan terjadi pertumpahan darah dengan orang Israel sendiri. Tapi di sini saudara kita melihat Tuhan berintervensi. Sehingga saudara pada saat itu ketika berkumpul dan saat terjadi persiapan perang, ternyata panglima-panglima tentara Raja Filistin melihat ini kan Daud yang dinyanyikan oleh banyak orang. Dia mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Berbahaya ini kalau kita bersama dengan Daud. Dia akan berbalik menyerang kita. Dan kemudian dengan marah pemimpin-pemimpin panglima Raja Filistin pada saat itu memerintahkan Akis untuk mengusir Daud pulang, yaitu pergi kembali ke Siklag dan tidak boleh mengikuti peperangan. Saudara, kemudian dengan marah, dengan satu rasa kesal, kemudian Akis mengatakan bahwa dia adalah hambaku yang setia, dia utusan Allah, dia bisa dipercaya. Tapi kemudian semua sepakat Daud tidak boleh ikut berperang untuk melawan Israel. Saudara, bukankah ini intervensi Tuhan yang luar biasa? Saudara, kemudian pagi-pagi Daud dan pasukannya 600 pulang
menuju Siklag, wilayah Filistin. Dan apa terjadi di sana, saudara? Justru ketika dia sampai di sana, tidak terjadi peperangan, saudara. Namun saudara, kota tempat tinggalnya terbakar habis. Kemudian kalau kita boleh melihat, semua penduduk yang sisa, orang-orangnya tidak ada. Keluarga Daud, istrinya tidak ada. Anak-anak mereka dari anak-anak pasukannya tidak ada. Hartanya dijarah habis, semuanya porak-poranda. Saudara, semua menangis sampai dikatakan tidak ada kekuatan lagi untuk menangis. Daud menangis di hadapan Tuhan. Bahkan lebih ngeri, di situ dikatakan Daud terancam nyawanya, hendak dilempari batu. Dia dalam keadaan yang terjepit. Kenapa? Karena anak-anak mereka, harta mereka dirampas. Dan pada saat itu ditawan untuk dibawa pergi orang-orang Amalek. Saudara, ini sesuatu yang sulit bagi hidup Daud. Daud dalam keadaan terjepit. Namun saudara, kita boleh melihat keadaan terjepit adalah cara Tuhan, bahwa dia melindungi Daud dan berperang memberi kemenangan baginya. Saudara, keadaan terjepit adalah cara Tuhan yang juga kadang diizinkan Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita mengalami perlindungannya dan kita mengalami pengalaman kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Daud. Nah saudara, bagaimana ketika kita mengatasi situasi hidup yang terhimpit, yang terjepit dalam keadaan masalah yang sulit? Saudara, ada respon orang dalam situasi yang terjepit itu, makin terpuruk dengan masalahnya, kecewa, dia sungguh ngomel, bahkan marah, dan pada akhirnya depresi. Saudara, ada orang-orang di dalam menyikapi, dia berkata begini, yang penting kita gunakan logika kita, pikiran kita, abaikan perasaan ketika kita mengalami masalah. Sehingga saudara, ketika orang mengalami masalah dan dia sedih, dia menganggap bahwa orang ini adalah kelompok orang-orang Stoa, mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang rendah, jadi tidak perlu untuk mengikuti emosi kita. Saudara, ini sungguh melawan kekontrasan kebenaran Alkitab. Alkitab menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang punya emosi. Allah adalah Allah pencipta yang senang, yang sedih, yang kecewa, bahkan juga marah di dalam ekspresinya yang dinyatakan di dalam Alkitab. Sehingga ketika kita menjadi imagode, gambar rupa Allah, kita juga tidak bisa menyangkali emosi kita. Ketika kita mengalami situasi sulit, ada ketakutan, ada kekecewaan, ada kesedihan. Saudara, ini merupakan sesuatu yang natur, yang wajar. Tapi bagaimana dengan emosi kita? Apakah diri kita dipengaruhi dengan situasi dari di luar kita? Bisa saja terjadi. Saudara, saat kita mengalami situasi sulit, terjepit, kita menangis, kita kecewa, kita takut. Namun saudara, kita tidak boleh larut dalam situasi emosi yang pada saat kita dalam situasi terjepit itu, kita tidak boleh terkuasai dengan emosi kita. Sehingga kalau kita boleh melihat bagaimana Daud menyelesaikan situasi hidupnya yang terjepit itu. Daud tidak larut dan tenggelam dalam keadaannya. Dia tidak berada di dalam kesulitan yang menghimpitnya itu dan menangisi dirinya sendiri terus-menerus tanpa melakukan sesuatu. Bahkan ketika nyawanya terancam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dan kita belajar apa yang dilakukan Daud mengatasi masa sulit ketika hidupnya terjepit. Saudara, yang pertama, dia menguatkan kepercayaannya. Saudara, kita boleh belajar bahwa kita belajar menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan saat kita berada pada situasi terjepit. Saudara, lihat ayat yang ke-6 pada saat itu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya, yaitu anak laki-laki dan perempuan yang dirampas, yang ditawan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, bagaimana ketika kita menghadapi masa sulit itu? Masihkah kita berpegang pada Tuhan dalam situasi yang terjepit? Saudara, Daud tidak larut dan tenggelam dalam keadaannya dan kesulitannya yang menghimpit, bahkan mengancam nyawanya. Daud ingin kembali pada panggilan yang utama, yaitu apa saudara? Hidup mentaati Tuhan. Daud sungguh-sungguh menguatkan kepercayaannya, ingin kembali pada panggilan yang utama untuk hidup mentaati Tuhan. Sehingga tindakan yang dikerjakannya adalah dia bangkit dan harus menguatkan imannya.
Dia harus menguatkan kepercayaan. Dengan cara apa, saudara? Mari kita lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Perhatikan di sana. Mari simak, saudara. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8 saya ingin membaca kepada ayat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, dengan jemaat di rumah. 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, kalau kita boleh melihat yang dilakukan Daud di dalam menguatkan kepercayaannya, dia bangkit dari keterpurukannya, dia tidak menyesali hidup dan nasibnya, tapi bagaimana dia sungguh tetap percaya akan janji penyertaan Tuhan. Sehingga Daud dengan sikap merendahkan hati di dalam doa. Saudara, langkah inilah yang pertama. Di dalam masa-masa sulit, kita tidak lari kepada siapapun. Kita tidak berusaha menyelesaikannya dengan kekuatan akal pikiran kita sendiri yang sangat terbatas ini. Dia datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Dia berdoa. Dia minta baju efod. Saudara, apa baju efod itu, saudara? Baju efod adalah baju imam yang dipakai dalam tugas keimamatan. Mewakili untuk mendoakan umat pada saat itu kepada Allah. Dan Daud sadar bahwa Daud mengemban tugas ini. Dan di dalam tugas ini Daud merendahkan hati. Daud berdoa. Saudara, doa Daud bukanlah formalitas agamawi untuk memaksakan agenda keinginan kita. Daud tidak berkata Tuhan ini dan itu di dalam doanya. Doa juga bukanlah pelarian emosi kita dalam keluhan, kekecewaan, kemarahan, dan komplain kita. Mengapa situasi sukar, sulit ini terjadi? Di dalam kuasa dan kendali Tuhanlah. Sungguh Daud menyadari hal ini. Dan dia sungguh datang, sungguh-sungguh merendahkan hati. Nah saudara, doa adalah kesadaran diri penuh dalam kebergantungan. Untuk apa, saudara? Untuk siap kembali pada panggilan kita yang utama. Saudara, kita diingatkan melalui peristiwa Daud. Daud sadar dengan panggilan yang utamanya. Apa panggilan utamanya? Dia mau taat, dipimpin oleh Tuhan. Dia mencari kehendak Tuhan. Dia mencari firman-Nya. Dia ingin Tuhan berbicara, menolong, memimpin, supaya dia bisa melangkah untuk mengambil keputusan dan bertindak. Saudara, kita lihat, selain dia punya kerendahan hati untuk berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita sungguh diajari melalui peristiwa hidup Daud ini, yaitu mencari dan tunduk pada pimpinan Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, di ayat yang ke-8 kita lihat sekali lagi. Dan di sana, akan dapatkah mereka kususul? Dan iya, Tuhan berfirman. Tuhan menjawab saat Daud berdoa. Tuhan menjawab pada saat menanyakan. Saudara, sekali lagi, panggilan utama kita adalah panggilan untuk taat. Di dalam doa kita bukan menyatakan ambisi diri kita untuk mengatur Tuhan. Saya melakukan ini, saya melakukan itu. Tapi Daud tunduk sungguh. Dia mempersiapkan hidupnya, hatinya. Dan di dalam hikmat Tuhan, dia sungguh-sungguh menantikan Tuhan berbicara. Dia mau tunduk untuk dipimpin Tuhan lewat firman-Nya. Saudara, Daud menanyakan apa kehendak Tuhan yang harus ia lakukan. Inilah juga yang menjadi doa kita di dalam semua situasi pandemi ini. Di dalam keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Di dalam langkah yang harus kita lakukan. Di dalam situasi hidup kita yang terjepit. Kita boleh berkata dalam doa kita, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk mentaati-Mu? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan di dalam pimpinan firman-Mu? Dan itulah sikap hati Daud yang tunduk pada pimpinan Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, sungguh luar biasa. Jawaban Tuhan memberi dia kekuatan yang sangat besar. Daud diberi kekuatan lewat jawaban Tuhan. Bayangkan jika Tuhan tidak berbicara. Bayangkan jika Tuhan silent, tidak melakukan, tidak menyampaikan kehendak-Nya.
Sama pengalaman yang telah dialami oleh Raja Saul dan kita akan bahas nanti. Nah saudara, perintah Tuhan yaitu untuk mengejar gerombolan Amalek dan Tuhan yang akan memberi kemenangan. Saudara, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan Daud sehingga dia tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal menyatakan pertolongannya. Bagi Daud, Tuhan juga tidak pernah gagal menyatakan pertolongannya untuk memberi kepada kita kekuatan dan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Daud dikuatkan kepercayaannya? Saudara, sekali lagi, firman Allah berbicara. Firman Allah berbicara di dalam hidup Daud. Dan itu menjadi penghiburan satu-satunya pada saat itu. Di dalam kondisi dia terjepit, dia dilempari batu dengan banyak orang, terancam nyawanya. Tidak ada satupun yang menolong. Tidak ada sahabatnya Yonatan yang menolong. Tidak ada siapa-siapa. Firman Allah berbicara. Saudara, situasi hidup kita mungkin. Kita adalah orang-orang yang saat ini mungkin. Kekuatan orang-orang di sekeliling kita pun tidak bisa menolong kita. Ingat bahwa Tuhan ketika berbicara, itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan untuk terus kita sungguh menaruh kepercayaan kepada Dia. Daud juga pernah memang dikuatkan kepercayaannya sebelumnya, peristiwa ketika dia dikejar oleh Raja Saul. Yonatan sahabatnya datang ke pelarian. Yonatan mengasihinya. Yonatan sungguh datang pada saat pelarian dan menguatkan kepercayaan Daud. 1 Samuel 23 ayat 16 di situ dituliskan, saudara. Yonatan menguatkan kepercayaannya Daud kepada Allah. Jadi kita boleh melihat apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara, bahwa dalam masa sulit dan terjepit, selain firman Allah, Tuhan juga bisa memakai saudara-saudara kita seiman. Sahabat-sahabat seperjalanan kelompok kecil kita KDB yang setia, saudara-saudara kita seiman di dalam kita beribadah adalah sahabat keluarga Allah yang dipakai Tuhan ketika hidup kita dan kehidupan orang-orang kudusnya setia kepada Tuhan. Maka itu menjadi cara Tuhan juga boleh saling menguatkan kepercayaan kita. Saudara, yang kita boleh lihat di sini, masihkah saya dan saudara tetap setia kepada Tuhan dalam situasi yang sulit? Saudara, ini pertanyaan ini yang kita boleh renungkan. Masihkah saya, masihkah saudara tetap setia kepada Tuhan dalam situasi yang sulit? Saudara, setia pada saat situasi nyaman itu sulit teruji. Tetapi saudara, setia pada saat situasi terjepit, pada saat situasi tidak memungkinkan, itu baru teruji. Saudara, kita diingatkan pernyataan Ayub pasal 2 ayat 10. Saudara, ketika Ayub kehilangan keluarganya, 10 anak-anaknya, kehilangan hartanya yang diizinkan Tuhan dalam waktu yang begitu cepat. Bahkan dia kehilangan kesehatannya, terampas kesehatannya. Dan ketika istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Tuhan supaya dia cepat mati. Apa jawaban Ayub? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, luar biasa. Inilah kondisi pernyataan orang-orang yang sungguh menaruh kepercayaan, yang memiliki iman sejati kepada Allah, yang memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan pencipta dan penebusnya. Dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, Ayub menderita, tapi Ayub rela dalam tanda kutip menerima hal yang buruk karena itu diizinkan Tuhan. Dan Ayub percaya ada intervensi, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena agenda Tuhan belum selesai. Saudara, kesetiaan sulit teruji tanpa hal-hal buruk atau kesukarsulitan. Dan tidak mempunyai pengalaman kekuatan Tuhan di dalamnya. Saudara, di dalam masa-masa hidup yang diizinkan Tuhan, inilah cara Tuhan untuk kita mengalami pengalaman kekuatan dan juga mengalami pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang teruji kesetiaan kita. Kenapa? Karena memang Tuhan benar-benar menganugerahkan iman sejati di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, siapakah orang yang mengalami jaminan penyertaan Tuhan itu?
Saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan Daud, mari kita akan sedikit perbandingkan di dalam kehidupan Saul, Raja Saul yang pertama dan Daud masih sama-sama hidup. Saudara, kita lihat kesamaan Daud dan Saul di sini, saudara. Pernah alami kondisi yang terjepit, terdesak di dalam masa situasi sulit di dalam peperangan. Saudara, pernah juga bersama-sama memakai baju efod untuk berdoa mencari Tuhan, untuk menanyakan firman Tuhan supaya Tuhan berbicara. Tapi ternyata saudara, kita lihat hasilnya berbeda. Saudara, Tuhan berdiam tidak berbicara kepada Saul dari peristiwa 2 kali pada pasal 28 ayat 6 dan 18 dan ayat sebelumnya. Pada saat itu ketika dia terdesak, dalam keadaan terdesak, dia bertanya kepada Tuhan. Dia mencari firman Tuhan, tapi Tuhan tidak berbicara. Sementara kita boleh lihat Tuhan menjawab, Tuhan berbicara kepada Daud. Saudara, dan kalau kita boleh lihat hasilnya juga berbeda. Kita lihat Daud berhasil, Daud berkemenangan, Daud bisa mengembalikan semua keluarganya dan semua keluarga pasukannya tanpa satu pun yang hilang, tanpa satu pun yang mati. Bahkan hartanya pun tidak ada yang hilang, bahkan lebih hartanya ditambahkan dari jarahan orang-orang Amalek ini. Sementara saudara, kalau kita boleh lihat, Saul tidak berhasil. Bahkan di akhir Tuhan hanya berbicara bahwa aku telah undur daripadamu, aku telah meninggalkan engkau. Dan bagaimana cara kematian Saul dan anak-anaknya dinyatakan Tuhan pada saat itu. Sementara kita lihat kenapa Daud berhasil, karena ada penyertaan Tuhan. Dan Saul sungguh Tuhan undur. Saudara, mari kita melihat mengapa ini bisa terjadi. Saudara, yang pertama, karena Daud sungguh-sungguh merendahkan hati. Dia mengutamakan kehendak Tuhan untuk ditaati. Saul menanyakan Tuhan sebagai formalitas. Doanya karena terdesak. Nah, saudara, kalau kita lihat Daud berespon firman Tuhan dengan berani melangkah memperjuangkan imannya kepada agendanya Tuhan. Dia mau taat kepada Tuhan. Saul tidak peduli kehendak Tuhan. Dia tidak peduli firman Allah. Dia mementingkan bagaimana firman itu berguna untuk agenda dirinya dan ambisi kekuasaannya. Sungguh saudara, satu kondisi hidup yang berbeda dalam relasi hubungan dengan Tuhan. Ketaatan Daud, ketundukan dia untuk belajar melakukan kehendak Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdoa dalam kebergantungan dan dia peka Tuhan berbicara. Sementara Saul sungguh Tuhan kecewa. Karena apa? Saul tidak tunduk kepada Tuhan. Saul tidak taat. Saul hanya mencari Tuhan karena kondisi terdesak dan formalitas saja. Saudara, di mana posisi saudara dan saya? Saya berharap selaku hamba Tuhan, kita bukan orang-orang yang mencari Tuhan pada saat hidup kita terdesak. Kita bukan mencari Tuhan di dalam doa kita karena formalitas. Dan kita juga tidak berdoa kepada Tuhan karena agenda saya ini dan itu untuk harus dipenuhi oleh Tuhan. Mari kita kiranya menjadi orang-orang yang memiliki iman sejati seperti Daud, yang mau mengutamakan kehendak Tuhan. Itulah hidup saudara dan saya. Pengenalan dan relasi dengan Tuhan yang sungguh-sungguh untuk mau kembali kepada panggilan yang utama. Yaitu apa saudara? Hidup mentaati Tuhan. Rela dipimpin dalam kehendaknya menjadi bukti dan jaminan penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup saya dan hidup saudara. Sudahkah firman Tuhan tiap hari menjadi tuntunan yang berbicara kuat dalam hidup kita saat berencana, saat mengambil keputusan, saat mau bertindak dalam situasi apapun hidup kita? Ataukah mungkin saudara, kita mengabaikan firman-Nya dan hanya merasa perlu Tuhan pada saat terjepit atau pada saat terdesak saja? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran hari ini? Yang pertama saudara, mari segeralah bangkit. Segeralah bangkit dari keterpurukan apapun situasi, sekalipun sepertinya buruk. Mungkin kesehatan kita karena COVID ini. Mungkin ekonomi kita, pekerjaan kita, gaji kita, situasi studi anak-anak kita. Saudara, atau mungkin relasi hubungan keluarga kita. Bahkan hidup rohani persekutuan kita dengan Tuhan buruk. Saudara, mari kita sungguh-sungguh melihat
ada cara Tuhan yang berintervensi untuk menguji ketaatan kita, mengikuti kehendaknya, dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, mari kita berdiam dengan rendah hati dalam doa. Mengejar panggilan yang utama, taat sungguh-sungguh pimpinan Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, yang terakhir, dari manakah sesungguhnya sumber kekuatan dan ketaatan kita? Kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rentan, orang-orang yang mudah jatuh. Daud pun bukan seorang pribadi yang sempurna. Saudara, kekuatan dan sumber daripada ketaatan kita adalah Kristus. Bangkitnya Daud untuk memenuhi panggilan yang utama, berjuang mentaati kehendak Allah, adalah bayangan kesempurnaan yang digenapi dalam ketundukan Yesus untuk menjalani ketaatannya secara sempurna kepada Bapanya. Saudara, saya sangat terberkati satu perenungan pendeta Stephen Tong menjelaskan begini, saudara. Tidak ada manusia manapun yang dalam sejarah yang menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai hal yang sama pentingnya dengan kebutuhan kita akan makanan. Mari kita boleh lihat, saudara, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34 berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, seorang hamba Tuhan yang saat ini dipakai Tuhan, dan dia berkata bahwa manusia manapun dalam sejarah yang menjadikan ketaatan kepada kehendak Allah sebagai hal yang sama pentingnya dengan kebutuhan kita akan makanan. Kenapa, saudara? Karena Kristus taat pada Bapanya. Ia turun dari surga. Dia datang ke dunia yang cemar dan berdosa. Ia rela dihina, disiksa, bahkan dan puncak ketaatannya, dia mati menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Mati dengan cara terhina. Sehingga saudara, kita boleh melihat tidak ada satu manusia yang cemar, yang berdosa di dunia ini, yang rela direndahkan sedemikian. Tapi kita lihat, saudara, Kristus yang suci, Kristus yang mulia, anak Allah yang dari surga, yang menjadi sama seperti kita. Bahkan dia rela menjadi hamba, menjadi dulos budak, dan taat sampai mati. Karena itu adalah kehendak Bapanya. Dia tunduk penuh kepada Bapanya sehingga ia dimuliakan. Saudara, bagaimana saya dan saudara berjuang memenuhi panggilan utama hidup saudara dan saya dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan? Mari, Kristus sudah mengerjakannya untuk saudara dan saya. Adalah sumber kekuatan kita untuk berjuang mentaati Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon tantangan firman Allah yang terakhir, siapkah saudara dan saya bangkit dan berjuang bersama-sama untuk menguatkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, dan kita meraih kemenangan bersama-sama dengan cara apa, saudara? Berdoalah sungguh-sungguh dalam ketulusan, bukan untuk agenda-agenda kita, bukan memaksakan ini dan itu kepada Tuhan. Tapi kita mau tunduk, kita mau taat seperti teladan Kristus. Kesulitan, tantangan, kondisi yang terjepit dalam hidup kita, Tuhan intervensi. Karena disitulah akan melatih hidup kita untuk sungguh-sungguh teruji iman dan kesetiaan kita. Atau mungkin kita masih bermain-main, atau kita masih terus menyalahkan situasi ini kepada Tuhan. Mari kita bertobat, mari kita minta ampun. Mungkin saudara selama ini hubungan kita juga kurang begitu dekat. Kita mengabaikan firman Allah. Kita mencuekkan firman Tuhan. Mari, situasi-situasi saat ini kita sungguh-sungguh butuh pimpinan Tuhan dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hidupi kebenaran di dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh mengejar panggilan yang utama untuk taat kepadamu. Pimpin terus, kuatkan untuk kami bangkit dari situasi sulit ini, dan kuatkan kepercayaan kami supaya kami memiliki iman yang sejati. Kami mencari Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan bukan untuk agenda diri kami, tapi kami mencari kehendak Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kami, untuk kami tunduk taat seperti Kristus menjadi teladan tunduk dan taat. Kristus
sungguh mengalami kemenangan dan kemuliaan. Demikianlah dalam situasi hidup kami yang sulit, yang buruk, yang terjepit, yang mungkin hidup kami hancur. Tetapi Tuhan, beranugerahlah kepada kami, supaya kami boleh mengalami pengalaman, kuasa, kekuatan, kemenangan, dan pertolongan. Terpujilah Engkau yang sudah berfirman, demi Kristus Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, mari kita nyatakan, ikrarkan pengakuan iman rasuli kita sebagai pernyataan pengakuan yang Tuhan anugerahkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, bersyukur kebenaran firman-Nya menjadi jawaban tiap pergumulan, supaya kita semakin kuat kepercayaan kita dan dipimpin firman Allah dalam jalan kemenangannya. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan, nyanyikan pujian bersama, Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Setia-Mu tak pergi dariku. mari kita menyerahkan persembahan kita
di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan yang setia dan menguatkan iman kita, membuktikan pemeliharaannya sampai memasuki bulan Oktober dan menyerahkan perjalanan tiap keluarga kita dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan karena kami masih bisa melakukan ibadah walaupun dengan cara online ini Tuhan. Dan kiranya ibadah ini Tuhan bisa memberkati para keluarga yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan berkati persembahan yang kami sisihkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat kami beribadah. Kiranya persembahan ini menjadi pekerjaan pelayanan di tempat kami beribadah. Sucikan, kuduskan Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berdoa untuk bencana di tengah bangsa kita. Banjir bandang di Jawa Barat, yang lalu pandemi yang masih dihadapi bangsa kita dengan adanya pasien COVID dan orang yang meninggal akibat COVID-19. Dan perkiraan akan adanya tsunami yang diprediksi para ahli dan terjadi di negeri kita untuk diwaspadai. Biarlah kuasa kedaulatan Tuhan yang melindungi dan menolong bangsa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di saat ini Tuhan terjadi bencana terutama di Jawa Barat Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong, menopang mereka Tuhan yang dalam keadaan membutuhkan segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, menolong mereka Tuhan, dan menolong para relawan yang mengerjakan semua pekerjaan untuk membantu warga masyarakat yang tertimpa bencana ini Tuhan. Dan rencana yang diprediksi akan ada tsunami Tuhan, Engkau juga akan melindungi para warga Indonesia ini Tuhan di pantai selatan Tuhan, terutama yang akan kena gempa. Kiranya Engkau juga akan menolong, menopang bangsa kita ini Tuhan. Biarlah para pekerja Tuhan bisa bekerja dengan sungguh dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, pada akhirnya mari dengan rasa syukur dan penuh kekaguman kita kembalikan segala hormat, pujian, dan syukur kita kepada Allah Tritunggal yang memberkati kita. Doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama, sumber berkat. Jemaat sekalian, mari kita berdoa, memohonkan segala berkat dari Tuhan. Bersyukur Engkau boleh menyertai, memimpin, dan juga memberkati ibadah dari awal sampai akhir. Kuatkanlah kepercayaan kami ya Tuhan. Situasi-situasi sulit, terjepit, dan buruk menjadi cara Tuhan untuk menyatakan kuasa penyertaan dan kemenangan yang Kau berikan. Biarlah kami mau memenuhi panggilan hidup kami yang utama, taat pimpinan-Mu. Kristus sumber kekuatan untuk membuat kami sungguh boleh belajar tunduk kepada kehendak Bapa. Dan pada akhirnya, di balik semua pergumulan hidup kami memuliakan Engkau. Untuk itu, berkatilah kami semua umat-Mu. Mari arahkanlah hati dan terima segala berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan Allah Roh Kudus, menghibur, menguatkan, membimbing kita dari saat ini sampai Maranatha. Amin.
Blessing Song. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajahnya menyinari kau, Tuhan memberi anugerahnya, damai sejahtera. Ibadah selesai saat teduh dan setelahnya kita akan menyimak warta gereja sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita boleh simak warta kita sejenak. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada segenap jemaat di tiap keluarga di masa pandemi ini yang terus memberi dukungan pekerjaan Tuhan untuk kelangsungan gereja kita tetap terus terdukung melalui persembahan syukur khusus dan perpuluhan dari tiap keluarga untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Tuhan memberkati. Sudah yang kedua, ucapan duka cita yang mendalam. Kami segenap jemaat boleh menyampaikan ucapan duka cita atas berpulangnya anggota keluarga daripada Ibu Ida untuk Bude dan juga putranya yang telah dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu dalam waktu 2 minggu secara berturut-turut. Kiranya keluarga Ibu Ida dan juga keluarga besarnya boleh dihiburkan. Yang ketiga, saudara, jemaat terus didorong untuk melaksanakan program hebat kita, Hasrat Jemaat Elion, baca Alkitab tiap hari. Mari kita semakin menghargai firman Allah di masa pandemi ini. Bergabunglah bersama-sama, saat ini berada di dalam kitab 2 Samuel. Mari kita baca bersama-sama, ikuti setiap 2 pasal. Tuhan memberkati pertumbuhan iman kita. Kemudian saudara, kita juga akan bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah kita dan persekutuan doa kita secara online. Khusus untuk persekutuan doa, kita akan mengikuti EBS, Elion Bible Study, melalui persekutuan doa online setiap hari Rabu. Mari sungguh-sungguh waktu pandemi ini banyak pergunakan waktu untuk sungguh belajar firman Allah, mengerti kehendaknya, dan mengalami sungguh persekutuan dengan Tuhan. Tuhan menolong setiap kesetiaan kita. Dan yang terakhir, saudara, mari kita terus saling berdoa dan juga kita yang rentan, kita saling melindungi, menjaga diri di luar ataupun di dalam rumah untuk terus menerapkan pola kesehatan. Gunakan protokol kesehatan dengan baik, menggunakan masker standar dan juga mencuci tangan sesering mungkin dan menjaga jarak, berolahraga dengan cukup, istirahat dan pola makan yang baik. Tuhan melindungi kita dan seluruh keluarga kita. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan.